Bab 313. Strip tulang roh, Dewa Laut Delapan Sayap. Asura, berhenti di sana, bicaralah dengan jelas sebelum kamu pergi. Anda jelas tidak adil. Yang ini juga tidak takut pergi ke Komite Alam Ilahi. Metode Anda untuk memilih penerus tidak teliti untuk memulai, melempar jaring kemana-mana, mengangkat satu demi satu. Saya telah membesarkan yang satu ini dengan pengabdian satu hati. Meskipun Sagot masih berbicara dengan sangat tegas, sekarang dia sebenarnya tidak sekuat kelihatannya. Dewa Asura berhenti, berbicara tanpa menoleh. Selanjutnya, saya mendengar apa yang baru saja Anda katakan untuk membantu Tang San menjernihkan pikirannya. Anda tampaknya masih belum meminta izin saya untuk meminta juru bicara Bos Saiksi dari Anda bersama dengan mantan penerus saya. Meskipun kakek buyut Tang San, Tang Chen, menyelesaikan jiwa ilahi, luka-lukanya sangat parah. Saya masih belum mempertimbangkan apakah akan menghabiskan upaya untuk membantunya sembuh. Selesai berbicara, Dewa Asura mengambil langkah, sudah menghilang dari gerbang kuil Sagot. Jangan terlalu mengancam. Sagot meraung marah. Asuragat, kamu kakakku, kita bisa membicarakan semuanya. Tunggu aku. Suara sedingin es Dewa Asura melayang di udara. Semuanya akan menunggu sampai akhir warisan Tang San. Bahkan jika saya ingin dia menjadi penegak alam ilahi, itu masalah selama 10.000 tahun kemudian. Sagot juga menyerbu keluar bait suci, berteriak. Semuanya bisa didiskusikan, kamu adalah salah satu dari 3 penegak besar yang bisa berdiri berdampingan dengan 2 raja ilahi. Kamu tidak bisa berbicara drivel ke Komite Alam Dewa. Penegak alam ilahi memiliki status yang sangat agung di alam ilahi, mereka mengawasi segalanya, mengelola dewa-dewa utama, dan bahkan memiliki otoritas Raja Dewa. Di bawah Cirque du Mestancès khusus, mereka bahkan dapat menggunakan metode khusus untuk melampaui alam ilahi dan mencapai alam fana untuk menegakkan hukum. Dan Komite Alam Ilahi dibentuk dari 2 Raja Dewa dan 3 penegak alam ilahi yang agung. Peristiwa besar di alam ilahi dipilih oleh 5 anggota komite. Kedua Raja Dewa masing-masing memiliki 2 suara, dan ketiga penegak memiliki 1. Tetapi jika ketiga penegak itu sepakat, 3 suara mereka masih bisa membatalkan keputusan kedua Raja Dewa itu. Kelima anggota komite besar ini dikenal sebagai 5 bilangan prima alam ilahi, dan meskipun Sagot tidak dianggap sebagai salah satu dari mereka, dia masih merupakan dewa utama kedua setelah Primes. Dia sangat kuat, dan karena itu tidak takut pada Dewa Asura. Cahaya keemasan membuat Tang San agak tersesat. Dia hanya merasa seperti ada pusaran air emas besar yang berputar di sekelilingnya, dan semua yang ada di hadapannya hilang selain emas. Tiba-tiba, perasaan yang hilang menghilang dalam sekejap, dan cahaya keemasan seperti pusaran air itu juga menghilang. Tang San menemukan bahwa dia sekarang berada di atas platform melingkar. Platform ini berwarna emas, dengan panas samar memancar di bawah kakinya. Di sekitar platform melingkar ada lautan yang tak terbatas, tetapi yang membuat Tang San takut adalah bahwa air ini berwarna emas. Laut emas, pemandangan aneh macam apa itu? Selain itu, bahkan langit pun berwarna keemasan. Seluruh area tampak seperti satu warna, dengan hanya nuansa berbeda yang dapat dibedakan. Tang San pintar dan fokus. Dia pertama-tama mengingat ekspresi terakhir Sagot barusan, tebakannya tanpa diragukan lagi benar, tetapi Sagot pasti tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dengan jujur karena suatu alasan, dan dengan demikian mengirimnya langsung ke persidangan. Adapun tempat ini, itu harus menjadi domain khusus untuk meneruskan keilahian Sagot. Ini semua yang dipahami Tang San dengan pengalamannya saat ini. Di sekitar platform melingkar, sedikit lebih tinggi, ada 8 platform bundar yang lebih kecil yang semuanya tampak berdiameter sekitar 2 meter, dengan platform tempat Tang San berdiri di tengah. 8 platform kecil. Sebelumnya Sagot mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan 8 uji coba Sagot untuk menyelesaikan warisan. Sepertinya itu harus terkait dengan 8 platform ini. Saat Tang San memantulkan, tiba-tiba, cahaya keemasan seperti gelombang keluar dari peron tempat dia berdiri, semua bergegas menuju Tang San. Dia hanya merasakan tubuhnya benar-benar membeku oleh energi ini, sama sekali tidak bisa bergerak. Secara bertahap, gelombang energi emas itu benar-benar menyelimuti seluruh tubuh Tang San. Apa yang dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis adalah bahwa bahkan napasnya benar-benar berhenti. Selain bisa melihat, dia tidak bisa bereaksi dengan cara lain. Kekuatan batin keterampilan surga misterius beredar dengan kecepatan yang berkurang dengan jelas, berdenyut sangat lambat.
Dia ingin menggunakan kekuatan mentalnya untuk memicu kekuatan batinnya, tetapi kekuatan mental dan kekuatan batinnya ditekan oleh energi yang aneh. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, perasaan panas yang menyengat tiba-tiba datang dari belakang. Segera setelah itu, sebelum Tang San bisa bereaksi, perasaan robek yang intens berubah menjadi rasa sakit yang tajam, sehingga membuat penglihatannya menjadi gelap. Seolah-olah tubuhnya sedang dicukur terbuka. Suara gesekan yang menusuk telinga bergema di belakangnya. Meskipun kekuatan mental Tang San disegel, saat ini inderanya masih sangat tajam. Namun, semakin tajam inderanya, semakin jelas rasa sakitnya. Rasa sakit yang menyengat itu seperti seseorang memotong punggungnya dengan gergaji. Setelah kulit, otot dan arteri dibelah, ia terus memotong tulang rusuk punggungnya, yang secara khusus mengarah ke celah-celah di antara tulang-tulang. Dengan suara berderak, seolah-olah tulang robek dengan paksa dari Tang San. Mengiris kulit dan otot, merobek tulang, rasa sakit semacam ini diderita dengan indera yang meningkat. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah mati karena rasa sakit. Dan bahkan Tang San dengan kemauannya yang kuat, dalam rasa sakit seperti itu, setiap pembuluh darah di sekujur tubuhnya berkedut, rasa sakit yang hebat membuat setiap saraf bergetar. Sementara itu, dari 8 platform kecil yang mengelilingi satu tempat Tang San berdiri, satu terbang keluar, melayang 1 meter di depannya. Pola gelombang menawan berkilauan di peron, tapi sayangnya Tang San sedang tidak mood untuk menghargainya. Garis cahaya keemasan bersinar dari belakang Tang San ke depannya, mengenai platform kecil bundar itu. Itu tidak menyerang, melainkan melayang 50 cm di atasnya. Itu sebenarnya tulang rusuk. Tulang rusuk Tang San. Apa yang dirasakan Tang San tidak salah, itu adalah tulang rusuk yang robek dari tubuhnya. Jika hati seagot Tang San tidak patah, maka meskipun tulangnya masih akan terkoyak, dia bisa mengandalkan seagot trident untuk mengurangi rasa sakit secara signifikan. Hati seagot akan menggunakan kekuatan seagot untuk melindungi inderanya, mengurangi rasa sakit sebanyak mungkin. Tapi sekarang, Tang San tidak mendapat bantuan Sigurd's Heart, dan seperti pasien yang menjalani operasi tanpa anestesi, tulangnya langsung robek darinya. Perasaan seperti itu. Tulang rusuk emas. Tang San memaksakan rasa takut. Dalam rasa sakit seperti itu, dia masih berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus tetap tenang. Tulang rusuk yang robek darinya sepertinya adalah salah satu dari 8 tombak laba-laba miliknya. Faktanya, 8 tombak laba-laba miliknya telah mencapai tingkat dewa, tetapi sebenarnya masih terkoyak. Lalu seberapa kuat energi yang menahannya? Seolah membuktikan dugaan Tang San. Setelah tulang rusuk itu stabil di atas platform kecil itu, ia segera memancarkan cahaya dan mengembang, berubah menjadi kaki laba-laba sepanjang 3 meter. Tepatnya salah satu dari 8 tombak laba-laba. Rasa sakitnya berat seperti ombak. Dengan kegentingan lain, Tang San merasakan tulang rusuknya yang lain dipisahkan dengan paksa dan menjadi lemas sejenak. Kekuatan batin keterampilan surga misterius di dalam dirinya benar-benar ditekan, tidak dapat menumpulkan rasa sakit. Apa yang dirasakan Tang San sekarang hanya bisa dibayangkan. Tepat pada saat ini, suara dingin yang didengar Tang San sebelum memasuki kuil seagot tiba-tiba bergema. Membatalkan pengekangan. Jika pengangkatan tulang roh dihentikan, warisan akan terganggu dengan paksa. Konsekuensi dari mengganggu warisan adalah penghapusan terburuk. Anda tidak boleh meninggalkan jarak 2 meter dari platform, Anda tidak boleh mengubah postur pengangkatan tulang roh. Jika tidak, itu akan dipandang sebagai meninggalkan warisan. Saat suara itu jatuh, semua pengekangan segera menghilang. Tang San memulihkan kemampuan untuk bergerak, dan segera menghela nafas lega, melakukan yang terbaik untuk mendesak kekuatan batin keterampilan surga misteriusnya, bukan ke arah punggungnya, melainkan lurus ke T-nya, menggunakannya untuk membentuk lapisan sensasi, melakukan yang terbaik untuk memblokir sarafnya yang sakit. Tapi, inderanya diperkuat setidaknya 5 kali lipat, jadi seberapa mudahkah mengisolasi rasa sakit yang hebat. Di tengah rasa sakit yang hebat, cahaya keemasan kedua bersinar, saat kaki laba-laba lain muncul di atas platform di depan Tang San. 2 tulang rusuk tempat 8 tombak laba-laba terpasang telah robek FORCIBLY. Tapi kali ini, Tang San tiba-tiba menjadi sadar bahwa bisa bergerak lebih buruk daripada disegel sepenuhnya. Setidaknya dengan tubuhnya yang tertutup dia bisa memusatkan semua perhatiannya untuk mengatasi rasa sakit. Tapi sekarang setelah gerakannya dipulihkan,
dalam rasa sakit yang begitu brutal, dia praktis secara tidak sadar ingin bergegas keluar, atau melancarkan serangan di belakangnya. Tetapi jika dia melakukannya, warisan seagotnya secara alami juga akan terganggu. Akibatnya, dia harus menggunakan seluruh hati dan jiwanya untuk mengendalikan dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk mempertahankan postur tubuhnya saat ini tanpa bergerak. Bahkan jika rasa sakit itu sudah membuat kulitnya terdistorsi, dia masih harus bertahan untuk tidak bergerak. Perasaan seperti ini bahkan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Secara pasif menahan rasa sakit berubah menjadi aktif melawannya. Ini masih baru permulaan. Jika dia tidak bisa bertahan sekarang, lalu bagaimana kemajuan warisan nanti? Tang San memfokuskan semua usahanya, dengan keras kepala mengatupkan giginya tanpa bergerak, otot dan sarafnya gemetar tak terkendali, tetapi dia masih berdiri di sana seperti dipaku ke tanah, mempertahankan postur saat otot-otot tubuh bagian atasnya berkedut. Berderak, tulang rusuk lain robek, rasa sakit mengubah penglihatan Tang San menjadi gelap. Tapi pikirannya masih jernih, sedemikian rupa sehingga bahkan bisa menganalisis proses yang menyakitkan. Jantung Tang San berdebar kencang dengan kecepatan 3 kali lipat. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan khawatir hatinya akan menyerah dari rasa sakit. Yang lebih aneh lagi, meskipun tulang rusuknya robek, tidak ada darah yang menghantam tanah, dan terlebih lagi, setelah tulang rusuknya robek, hanya ada ledakan kelemahan di posisi mereka. Selain lebih banyak rasa sakit, tidak ada perasaan hampa. Tang San segera mengerti. Faktanya, bukan karena tulang rusuknya robek, itu seharusnya tulang rusuk 8 tombak laba-labanya, sementara tulang rusuk aslinya masih ada. Apa yang dilakukan kekuatan tak dikenal. Di belakangnya, dengan paksa memisahkan tulang rohnya dari tubuhnya. Faktanya, Tang San telah melakukannya sendiri sekali, tetapi pada saat itu dia hanya memotong lengannya dan memaksa keluar tulang roh, dan tidak merobeknya dari tulangnya. Bagaimanapun, tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru juga bisa meregenerasi anggota tubuhnya. Selain itu, dengan memilih untuk menghilangkan tulang roh, bahkan kekuatan tingkat judul Douluo akan kehilangan 10 peringkat kekuatan roh sebagai konsekuensinya. Di masa lalu dia telah mempelajari hal ini dari ayahnya Tang Hao. Tetapi meskipun proses pemisahan tulang roh saat ini menyakitkan, kekuatan roh Tang San tidak terpengaruh sedikitpun. Ini adalah kekuatan para dewa. Apa yang bisa mencapai ini selain dewa? Dengan pemahaman ini, Tang San tidak merasakan sakit di punggungnya begitu mengerikan. Benar-benar mengalami efek kekuatan ilahi kali ini, dan keajaiban seperti itu, memungkinkan pikirannya untuk menerima rasa sakit. Tekad Tang San sangat kuat, bahkan lebih dari fisik tingkat dewanya. Lebih lanjut menambahkan bahwa kecerdasannya membuatnya memahami prinsip rasa sakit, ia tumbuh lebih ulet ketika bertahan. Tentu saja, kelelahan karena rasa sakit yang begitu hebat sangat besar. Berbusa dengan keringat, tetesan besar terus-menerus menetes ke tanah. Tang San tidak terengah-engah, itu akan meningkatkan pengurasan pada kekuatannya. Dia tahu bahwa kekuatan luar mungkin tidak berpengaruh selama warisan dewa, jadi dia tidak mencoba memakan sosis yang disiapkan Oscar. Otaknya hanya terus-menerus mengatakan kepadanya bahwa setiap kali dia menderita, kekuatannya akan sedikit meningkat. Di bawah sugesti mental yang begitu kuat, Tang San dengan kaku bertahan. Iklan oleh Value Impression. Kegentingan, dengan setiap suara yang menyebabkan sakit gigi, satu tulang rusuk terbang ke platform di depan Tang San, berubah menjadi tombak 8 laba-laba. Akhirnya, setelah tulang rusuk terakhir milik 8 tombak laba-laba menghasilkan suara rekahan yang menyakitkan itu, rasa sakit yang hebat akhirnya berhenti. Tang San segera menghela nafas lega. Ketika orang normal, mereka tidak akan pernah merasa begitu diberkati, tetapi sebagai seseorang yang lolos dari rasa sakit yang hebat, mereka masih akan menikmati perasaan yang sangat bahagia saat mereka pulih. Saat ini Tang San hanya menikmati perasaan bahagia seperti itu. Pada saat yang sama, kebahagiaan juga menghasilkan beberapa perubahan aneh. 8 tombak laba-laba terhubung bersama, membentuk-bentuk 8 tombak laba-laba yang lengkap. Emas berkilauan mengalir melintasi mereka, bahkan ancaman emas yang menguras tenaga berdenyut-denyut. Dengan tulang roh eksternal yang dia dapatkan lebih dari 10 tahun yang lalu dilucuti seperti ini, meskipun rasa sakitnya hilang, Tang San merasakan kehilangan yang hebat. Tepat pada saat ini, 8 tombak laba-laba di depannya mulai berubah. Di laut emas, 8 pilar air terbang keluar, masing-masing dengan ketebalan yang sama dengan 8 tombak laba-laba, mengenai 8 tombak laba-laba secara bersamaan.
Segera, air laut emas itu benar-benar menyelimuti 8 tombak laba-laba, dan juga sedikit demi sedikit diserap oleh mereka. Rasa sakitnya sudah hilang, dengan rasa bahagia serta kehilangan 8 tombak laba-laba, Tang San memusatkan semua perhatiannya pada pemandangan di depannya. Dia tidak berpikir untuk menyerah pada kesempatan sekali seumur hidup untuk warisan ilahi. Pola emas seperti gelombang mulai muncul di 8 tombak laba-laba satu demi satu, secara bertahap menutupi setiap sudut. Polanya berani dan ringkas, menggabungkan kekuatan dan keindahan dengan sempurna, membuat 8 tombak laba-laba yang awalnya sudah cantik semakin cantik. Dan Tang San terlebih lagi samar-samar. Merasa bahwa setelah 8 aliran air laut ini dituangkan ke dalam, 8 tombak laba-laba di depannya tampak mengembang. Tidak tumbuh, melainkan secara bertahap tumbuh lebih tebal. Seiring dengan perubahan mereka, pola gelombang dan awan di permukaan juga berangsur-angsur tumbuh lebih besar. Pemahaman yang fantastis muncul di benak Tang San. Samar-samar, dia sepertinya merasakan sedikit keengganan untuk pergi dari 8 tombak laba-laba miliknya. Tulang roh mengiriminya perasaannya. Mungkinkah 8 tombak laba-laba sudah memiliki kecerdasannya sendiri? Sebelum Tang San bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba, dengan keterkejutan yang luar biasa, pemandangan yang sangat elegan dimainkan di depannya. 8 tombak laba-laba ramping itu tiba-tiba berkontraksi dan menjadi lebih kurus, tetapi juga tumbuh lebih tebal. Masing-masing menjadi kira-kira 2 meter, dan saat berikutnya, 8 tombak laba-laba yang ditutupi dengan pola gelombang tiba-tiba terbuka, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong mereka, 8 sayap emas raksasa terbuka secara bersamaan. Ah! Pada adegan ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Masing-masing sayap itu panjangnya lebih dari 2 meter, dan di seberang sayap, pola gelombangnya adalah bulunya. Dengan setiap gerakan lembut, pola gelombang itu juga akan bergerak, berubah menjadi cahaya keemasan yang gemilang. Ujung sayapnya sangat tajam, seperti titik pedang. Cahaya cemerlang itu sangat menyentuh, seolah memanggil Tang San dengan setiap gerakan. Ini 8 tombak laba-laba saya. Pertama merasa sangat terkejut, perasaan gembira yang tak terlukiskan mengalir dari hatinya. Kegembiraan yang intens itu menelan hatinya dalam sekejap, jiwanya. Tang San hampir tidak bisa menahan diri, dia ingin bergegas, untuk dengan lembut C-A-R-E-S-S sayap yang menyentuh itu. Dan 8 tombak laba-laba yang berubah menjadi 8 sayap juga tampaknya memberi isyarat kepadanya, mengirimkan kegembiraan yang kuat serta perasaan keterikatan yang intens. Itu miliknya. Tang San telah mengangkat tangannya, seolah-olah sebuah suara di dalam hatinya mengatakan kepadanya bahwa selama dia mengambil satu langkah ke depan, pergi ke C-A-R-E-S-S sayap-sayap megah itu, dia dapat segera memilikinya, memiliki alat ilahi sejati ini di atas bahkan tulang roh, alat ilahi yang tidak kalah dengan seagot trident. Alat ilahi yang merupakan bagian dari dirinya. Kaki kiri Tang San sudah terangkat. Satu langkah singkat, hanya perlu satu langkah singkat ini dan dia bisa memiliki seagot Eight Wings yang menyatu dengan kekuatan seagot. Dengan bahkan 2 sayap lebih banyak dari malaikat 6 sayap Qian Reng Sui, ini adalah perasaan yang sangat indah. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, perasaan bahaya yang intens datang dari 8 sayap di depannya, dengan kaku menghentikan kaki Tang San yang sudah terangkat di udara. Perasaan bahaya ditransmisikan oleh seagot Eight Wings, tetapi juga bisa dikatakan berasal dari 8 tombak laba-laba. Kebahagiaan sebelumnya tidak berubah menjadi apa-apa dalam bahaya sejati ini. Tang San mempertahankan postur sebelumnya, seluruh tubuhnya membeku di tempatnya, bahkan ekspresinya menjadi kaku. Ketakutan dari lubuk jiwanya membuat keringat dingin mengalir di wajahnya. Bagaimana dia bisa mengambil langkah ini? Instruksi oleh suara sedingin es dari sebelumnya masih terdengar di telinganya. Jika dia meninggalkan posisinya saat ini, maka warisan seagot akan gagal. Warisan yang menakutkan. Menggigil, Tang San segera menarik kaki dan tangannya yang terulur. F-O-R-C-I-B-L-Y menyebarkan kegembiraan yang dia rasakan. Tang San sudah sadar. Pertama adalah rasa sakit yang hebat, dan ketika dia menahannya, rasa sakit itu diikuti oleh kebahagiaan yang sangat kontras, dan setelah kebahagiaan itu adalah ekstasi dari melihat 8 tombak laba-laba berubah menjadi seagot Eight Wings yang begitu mulia. Seseorang, bahkan seseorang dengan kemauan yang sangat kuat, bahkan jika mereka mungkin mampu menahan rasa sakit yang hebat tanpa peringatan apapun, bagaimana mereka akan menanggung kebahagiaan yang intens?
Tang San adalah satu kasus, jika bukan karena 8 tombak laba-laba yang berubah menjadi Sagot Eight Wings mengirimkan perasaan bahaya pada saat-saat terakhir, menghilangkan ekstasinya, dia mungkin sudah gagal dalam warisan. Dibandingkan dengan warisan malaikat Qian Reng Sui, warisan Sagot Tang San tampaknya terlalu sulit. Bagaimanapun, ini hanya satu dari 8 percobaan dalam prosesnya, seharusnya bukan yang paling sulit. Tapi jangan lupa bahwa Tang San telah kehilangan hati Sagot. Jika dia memiliki hati Sagot di sini, maka ketika dia sekarang memulai warisan, hati Sagot akan memberinya prompt yang sangat berguna. Dengan kecerdasan Tang San, jika dia memiliki prompt itu, dia secara alami tidak akan mudah tertipu. Dan faktanya, 8 tombak laba-laba yang mampu memperingatkan Tang San sebenarnya adalah pintu belakang yang diberikan kepadanya oleh Sagot. Tentu saja, bukan karena Sagot meminta 8 tombak laba-laba memperingatkannya, Sagot pasti tidak akan melanggar hukum alam ilahi. Tapi dia mengubah urutan 8 cobaan yang akan dialami Tang San dalam warisan. Dengan tulang roh tingkat dewa 8 tombak laba-laba datang lebih dulu, dengan tingkat keakraban 8 tombak laba-laba dengan Tang San, dengan kecerdasannya, itu F, O, R, C, I, B, L, Y menerobos penghalang yang membingungkan dan memberi Tang San peringatan seperti itu. Dan dengan peringatan dari persidangan pertama ini, Tang San pasti akan jauh lebih berhati-hati di kemudian hari dalam prosesnya. Sagot tidak bisa dituduh tidak memikirkannya. Seiring dengan Tang San yang terbangun dari ekstasi, menenangkan pikirannya, kabut biru keemasan yang kaya muncul di platform kecil di depannya, menyelimuti Sagot Eight Wings seperti sedang meresap ke dalam diri mereka. Di tengah cahaya yang berkilauan, platform yang mewakili percobaan pertama ini perlahan terbang menjauh, terbang kembali ke posisi semula. Hanya saja, di atasnya, yang sudah sangat cemerlang, gelombang bermotif Sagot Eight Wings. Pada saat yang sama ketika pergi, platform putaran kedua diam-diam tiba di depan Tang San. Dengan pengalaman dari percobaan pertama, Tang San buru-buru fokus. Seperti yang dia duga, rasa sakit yang hebat tiba sekali lagi. Kali ini di lengan kanannya. Telapak energi Holden yang terlihat jelas muncul di lengan kanan Tang San, membuat gerakan meraih, di mana rasa sakit yang hebat juga dimulai. Tang San dengan erat meraih otot-otot di pinggangnya dengan tangan kanannya, menahan rasa sakit yang mengoyak, memungkinkan energi berbentuk telapak tangan emas itu mulai melucuti tulang roh lengan kanannya. Setelah lulus percobaan pertama, Tang San sudah secara kasar memahami bahwa dalam pencobaan Sagot ini, dia akan terus-menerus mengalami rasa sakit ini. Mungkin 7 tulang rohnya semuanya akan dilucuti satu demi satu, dan percobaan terakhir itu seharusnya adalah memulihkan Sagot Trident. Total 8 uji coba. Tetapi meskipun rasa sakit itu konstan dalam pencobaan-pencobaan ini, itu bukanlah isi sebenarnya dari pencobaan. Seperti pencobaan pertama, meskipun dia telah mengalami rasa sakit yang kuat, apa yang hampir kehilangan dia pada pencobaan pada akhirnya adalah sukacita yang tulus. Sangat jelas, akan ada perubahan suasana hati dalam uji coba selanjutnya, pada dasarnya akan menggunakan segala macam cara untuk mempengaruhinya, untuk membuatnya meninggalkan platform pusat. Selama dia melakukannya, warisan akan gagal. Dengan pengetahuan ini, Tang San secara alami cukup cerdas untuk bersiap. Proses melucuti tulang roh lengan kanan sedikit lebih cepat daripada 8 tombak laba-laba, dan rasa sakit yang dideritanya secara alami juga sedikit lebih sedikit. Ini juga sesuatu yang diamati Tang San sendiri. Dia samar-samar mengerti bahwa semakin lama pengangkatan tulang roh, semakin tinggi kualitas tulang roh, dan semakin baik efeknya dari perendaman energi Sagot. Meskipun tulang lengan kanan Sky Blue Bull Python bagus, itu masih jauh dari 8 tombak laba-laba yang telah mencapai tingkat dewa. Akibatnya, ketika dilucuti, prosesnya sedikit lebih cepat, dan dapat diasumsikan bahwa efeknya juga akan sedikit lebih buruk. Yang membuat Tang San penasaran adalah, setelah dia sekali lagi menahan rasa sakit, setelah melihat 8 tombak laba-laba berubah menjadi Sagot Eight Wings, dia sangat ingin tahu seperti apa tulang lengan kanan Sky Blue Bull Python ini. Jawabannya segera diumumkan. Hanya jawaban ini yang masih membuat Tang San sangat kagum. Ia, tidak mengherankan, tetapi keheranan, begitu banyak sehingga dia secara bersamaan terkejut dan marah. Tulang lengan kanan Sky Blue Bull Python yang dilucuti diam-diam mendarat di platform bundar itu, dan gelombang emas menyapunya, menelannya. Segera, energi gelombang emas, energi Sagot, bergabung ke dalam tulang lengan kanan Sky Blue Bull Python, dan tulang itu menunjukkan perubahan yang aneh.
Tulang roh tumbuh lebih besar, menjadi seukuran lengan kanan Tang San, tetapi tidak lagi ditekuk, berdiri tegak di peron. Di bagian atas, ada bagian atas jamur melingkar yang terbentuk, tampak seperti sesuatu yang menurut pria manapun sangat akrab. Jika lebih kecil, itu akan sedikit seperti sosis jamur terbang Oscar. Apa yang paling sulit untuk bertahan adalah bahwa di tengah kepala jamur itu, cairan emas menyembur keluar, terbang dalam busur di udara dan menyembur ke atas Tang San. Dia bahkan samar-samar mencium bau amis. Kemarahan langsung membara, amarah yang hebat sekali lagi membuat Tang San mengangkat tangan kanannya. Tetapi pada saat ini, dalam peristiwa paling vulgar di dunia, suara seperti yang pernah ditemui oleh guru roh bule Tang San yang vulgar bergema. Betapa memalukan, transformasi gagal. Boom, Tang San merasa otaknya sepertinya meledak karena marah. Penghinaan itu tidak masalah baginya, tetapi seluruh penghinaan menggunakan tulang roh yang diciptakan melalui pengorbanan Daming, melalui hidupnya. Dia tidak bisa menghasilkan kekuatan roh, tetapi pada saat yang sama, itu hanya membutuhkan satu langkah dan dia bisa langsung menghancurkan hal yang sangat memuakkan ini. Meski sudah berjaga-jaga, jauh di lubuk hatinya yang paling penting baginya adalah teman dan kerabatnya. Jika dia secara pribadi dipermalukan, Tang San pasti akan waspada, tetapi ketika Daming yang telah memberikan hidupnya untuk Xiao Wu dipermalukan, bagaimana Tang San bisa bertahan? Langkah ini, akhirnya masih akan dijual. Tang San mengangkat kakinya, sudah menyadari bahwa ini adalah jebakan, tetapi meskipun demikian, bahkan jika dia tidak dapat melanjutkan warisan, dia masih tidak bisa membiarkan Daming menanggung penghinaan seperti itu. Tapi, saat Tang San hendak mengambil langkah ini, suara samar yang familiar mencapai pikirannya. Jangan tertipu, saudaraku. Saya merasakan rasa hormat Anda kepada saya dalam kemarahan Anda, bagi saya, itu sudah cukup. Menjadi bagian dari dewa, adalah kehormatan saya. Ini, Tang San F.O.R.C.I.B.L.Y. menghentikan langkah setengah selesai. Menghentikannya, adalah cairan bau yang menyembur dari kepala jamur. Cairan itu benar-benar berubah arah. Daming, penglihatan Tang San menjadi agak kabur. Dia tahu bahwa ini adalah efek jiwa Daming di dalam tulang roh. Tidak ada yang perlu dikatakan. Jangan bilang kamu ingin membiarkan Xiao Wu berduka ketika kamu mati karena gagal mendapatkan warisan. Jiwa Daming sangat lemah, ini adalah kata-kata terakhir yang bisa dia ucapkan. Tetapi kata-kata ini memiliki kekuatan yang sangat merusak pada Tang San. Tulang roh yang dimiliki guru roh biasa diperoleh melalui binatang roh pemburu, secara alami dipenuhi dengan permusuhan terhadap guru roh. Hanya ketika, seperti 8 tombak laba-laba, mereka mencapai tingkat dewa dan tingkat penggabungan lain dengan Tang San, perasaan mereka akan berubah. Tapi Tang San berbeda, Daming dengan senang hati mengorbankan dirinya untuk menjadi tulang lengan kanan Sky Blue Bull Python milik Tang San, dan jiwanya selalu berada di dalam tulang roh. Menyaksikan Tang San menghidupkan kembali Xiao Wu, dia hanya bersyukur. Di bawah sirkumsisi seperti itu, meskipun tulang roh ini bukan tingkat dewa, Daming masih menggunakan kekuatan jiwanya untuk memperingatkan Tang San, lebih memilih untuk dipermalukan daripada membiarkan Tang San merusak warisan. Kali ini bukan lagi pengaturan seagot, juga tidak bisa disebut keberuntungan, Daminglah yang menyelamatkan warisan Tang San. Mata Tang San basah. Dia mengedipkan air mata dan menarik kakinya yang terangkat. Daming, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Mengubah kesedihan menjadi kekuatan, Tang San meraung keras, dengan kaku menekan amarah yang dia rasakan. Tapi tinjunya sudah mengepal erat, berusaha keras untuk mengendalikan emosinya. Saat Tang San akhirnya menstabilkan suasana hatinya, memulihkan ketenangannya, semua yang ada di depannya berubah. Benda berbentuk jamur itu tiba-tiba meledak, menyembunyikan apa yang ada di bawah awan emas besar, di mana teriakan naga yang bergema-bergema. Tang San sepertinya melihat Daming lagi, tetapi ukurannya menyusut. Tapi Daming juga dengan cepat berubah dalam kabut emas, Sky Blue Bull Python, kepala banteng dan tubuh piton, meskipun jiwa Daming tidak ada di sana. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya menyelesaikan langkah yang tidak bisa dilakukan Raja Paus Iblis Laut dalam sejuta tahun. Dalam sekejap mata, Daming berubah menjadi naga emas, melayang di atas platform bundar itu. Meskipun tubuhnya sangat kecil, dia masih memberikan perasaan ingin melayang ke surga ke-9, berputar dalam kabut emas itu. Platform kecil bundar itu terbang kembali ke posisi semula.
Ya, ini seharusnya menjadi efek evolusi sebenarnya dari tulang lengan Sky Blue Bull Python yang diubah Daming. Tang San menyeka air mata di matanya, hatinya juga benar-benar tenang. Pertama ekstasi yang mempengaruhinya, tetapi dalam percobaan kedua warisan dia sebenarnya dipengaruhi oleh kemarahan. Cobaan yang begitu menakutkan. Dengan penghinaan Daming yang membuatnya marah, ditambah efek tak terlihat dari persidangan pada emosinya yang menghasilkan perubahan, bahkan sepenuhnya menyadari bahwa itu mungkin jebakan yang masih hampir dia masuki ke dalamnya. Melewati tantangan seagot sebenarnya sangat sulit. Melalui dua cobaan, Tang San juga telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang warisan seagot ini. Menyimpulkan 3 dari 1, dengan kecerdasan Tang San dia segera mengingat satu baris dari teks pendidikan Konfusianisme, 3 karakter klasik, dari dunia sebelumnya, kita berbicara tentang kegembiraan, kemarahan, kita berbicara tentang kesedihan, ketakutan, cinta benci D, E, S, I, R, E. Ini adalah 7 emosi.